Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herni Suminar dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan bahasa Inggris. Akan sedikit menjelaskan tentang hak asasi manusia, mata kuliah PPKN guna untuk nilai ujian tengah semester Gasal. Dosen Ibu Fitrah Mulyati, SPD MM. Hak asasi manusia merupakan suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. Pemikiran HAM itu sangat legal, formal, dan bermula di Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Menurut pemikiran liberal, negara hanya berperan semata-mata sebagai alat untuk melindungi, menjamin unsur kehidupan, kesejahteraan, kebebasan. Bahkan lebih ekstrim dapat dikatakan peran negara hanya sebagai peronda malam. Pemikiran liberal yang menekankan pada kebebasan pada dasarnya menjunjung tinggi kepentingan individu. Hal mana berbeda dengan pemikiran kiri yang menekankan pada golongan. Berlainan hanya dengan konsep liberal dan aliran kiri, konsep HAM menurut versi Indonesia adalah: menurut susunan masyarakat Indonesia, dapat dikatakan pula konsep HAM di Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan antara hak asasi dengan kewajiban asasi. HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak, dan menurut Jan Mattheson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengan hak manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Lova, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta atau hak-hak yang bersifat kodrat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini dijelaskanlah bahwa hak asasi berperan dengan kewajiban dasar hak asasi manusia. Ada beberapa konsep HAM yang diakui oleh negara kita. Seperti hal negara lain, menurut hukum dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hak-hak pokok yang menitikberatkan para warga negara. Dan yang kedua adalah hak-hak pokok yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang di tempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya. Nah, itulah hak asasi manusia sebagai warga negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.